Ya, shalom. Selamat malam saudara. Kembali lagi, Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Ya, setiap hari, setiap saat, setiap waktu Tuhan selalu ada, siap memberkati kita yang mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, sehingga kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang bungkuk, saudara, yaitu saya ambil dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-13. Satu perikop kita akan baca. Maksudnya saya akan baca, saudara ikuti dalam kitab saudara masing-masing. Judul firman Allah di sana dikatakan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat air minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis karena harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini setiap kali kita membaca firman Tuhan, terus terang kalau kita bodoh, ya, kita tidak akan mengerti alur-alur lagu dari kata-kata firman Tuhan yang disampaikan. Ya, kalau kita baca dengan teliti pasti akan membingungkan, ya. Pasti akan membingungkan, saudara. Sehingga kita perlu Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa Yesus selalu menyembuhkan orang, selalu disebut pada hari Sabat, sekalipun ada yang tidak dijelaskan pada hari Sabat. Ya, itulah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita, di dalam kita melakukan untuk mendoakan orang yang butuh pertolongan oleh karena sakit, saudara. Kita harus lakukan pada hari Sabat. Mengapa? Hari Sabat itu bukan secara nyata yang kita selalu ikuti setiap waktu, hari Minggu kah atau hari Sabtu bagi umat Advent. Tetapi hari Sabat kita tahu bahwa Yesus adalah hari Sabat bagi kita. Jadi di saat kita melakukan persekutuan bersama dengan Tuhan, itu adalah hari perhentian bagi kita untuk dunia. Kita mendekatkan diri, datang berdoa, memuji, memuliakan Tuhan, dan itulah yang disebut Sabat bagi kita. Sekalipun kita gereja-gereja Tuhan sudah sepakati hari Minggu adalah hari ibadah raya untuk kita orang yang melaksanakan ibadah hari raya hari Minggu, ada juga yang melakukan ibadah pada hari Sabtu menurut keyakinan mereka. Yesus menyembuhkan hari Sabat itu pertanda bahwa saya katakan tadi, dalam kita melakukan pelayanan haruslah kita dahulukan dengan memberitakan firman Allah kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan untuk disembuhkan, untuk dijamah oleh Tuhan. Ya, tetapi itu sudah kita lakukan setiap waktu. Nah, ini saudara yang saya katakan tadi, kenapa sampai ganjil-ganjil perkataan firman Allah kalau kita baca dengan teliti. Karena pada ayat yang ke-11 jelas di sana bahwa Yesus sudah mengatakan, ayat yang ke-12 ya, bahwa penyakitmu telah sembuh, ya. Sementara pada ayat yang ke-13 dia baru meletakkan tangannya, kemudian baru perempuan itu seketika itu juga berdiri perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi sebelum itu Yesus sudah mengatakan bahwa perempuan itu sudah sembuh.
Nah, saudara kasih Tuhan, sehingga seringkali di dalam kehidupan kita ini kita melakukan pelayanan kepada orang-orang sakit, otomatis mereka saat itu menderita bukan hanya sakit secara jasmani, tetapi juga sakit secara rohani, sehingga kita menyembuhkan mereka. Setelah mereka sembuh, mereka menerima keselamatan dan memuliakan Tuhan. Di sini jelas dikatakan bahwa ketika pada Yesus saat menyampaikan firman Tuhan di rumah ibadah pada hari Sabat, ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk oleh roh dan sakit sampai bungkuk punggungnya. Ya, dirasuk oleh roh sampai dia harus bungkuk punggungnya. Dan tidak dapat berdiri dengan tegak. Jadi berarti dia bungkuk terus begini, saudara. Ya, tidak pernah melihat ke atas. Dia selalu melihat ke bawah. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dan berkata kepadanya. Ya, di sana tidak ada proses iman dari seorang ibu. Dia hanya hadir dalam ibadah untuk mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Yesus, atau dia hadir beribadah di rumah ibadah pada hari Sabat. Dan Yesus melihat kebutuhan dari perempuan itu sehingga dia memanggil ibu itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika dia memanggil, dia berkata, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Di saat dia memanggil, penyakit itu sudah sembuh. Kemudian ayatnya yang ke-13 jelas lagi dikatakan bahwa lalu ia meletakkan, tadi dia sudah katakan sembuh. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu. Secara jasmani, saudara, penyakitnya telah sembuh. Tetapi ada yang dikandung maksud oleh firman Allah, oleh Yesus itu sendiri, bahwa sebenarnya sekalipun secara fisik dia sudah sembuh, tetapi secara rohani dia masih terikat. Apa sebenarnya yang terikat oleh Yesus, yang dimaksud oleh Yesus, sehingga dia harus meletakkan tangan maka dia harus sembuh? Sedangkan kita tahu bahwa Yesus itu, saudara, hanya dengan berkata-kata saja, menyampaikan firman saja, segala penyakit itu lenyap, segala penyakit itu sembuh. Tetapi kenapa selalu harus ada penumpangan tangan? Ya, karena penumpangan tangan itu adalah merupakan ajaran dasar gereja kita. Ya, itu penumpangan tangan. Maksudnya menyalurkan setiap kuasa yang telah diterima dari atas. Ya, kita harus menumpangkan tangan, sehingga sangat penting di dalam gereja ada yang dikatakan penumpangan tangan. Sekalipun kita tahu bahwa tidak selamanya harus ada penumpangan tangan, karena biasa juga orang hanya cuma karena ikut rame. Ya, hanya mempertunjukkan kesetiaannya di dalam melayani Tuhan, keloyalitasannya dalam melayani Tuhan, sehingga dia selalu mempertontonkan untuk saudara, meletakkan tangan. Tidak sembarang juga kita harus selalu meletakkan tangan yang tidak punya tujuan-tujuan tertentu. Di saat Yesus meletakkan tangan, baru dia lurus, dia berdiri dan memuliakan Tuhan. Kenapa, saudara? Di dalam ayatnya yang ke-16 jelas dikatakan di sana bahwa bukankah perempuan itu sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Kata diikat ini oleh iblis ini yang menjelaskan sebenarnya bukan hanya secara fisik saja dia sakit, tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan, dia sakit secara rohani. Dia bungkuk di dalam kehidupan kepercayaan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Itu seringkali terjadi penyakit yang seperti ini di dalam umat-umat Tuhan. Bahkan tidak sedikit itu melanda, menimpa gembala-gembala hamba-hamba Tuhan yang hanya selalu melihat saja perkara-perkara yang ada di bumi, tidak pernah melihat perkara-perkara yang ada di atas. Ya. Itu yang disebut bungkuk rohani. Kita hanya memusingkan dengan hal-hal lahiriah saja, tanpa kita memusingkan hal-hal jasmani. Sekarang ini, saudara, semakin marak di media sosial, marak sekali yang dikatakan banyak gereja yang bangkrut. Saya bilang, loh, kok bisa gereja bangkrut? Kenapa sampai bisa gereja bangkrut? Cuma karena persoalan tidak ada kolekte dan tidak ada perpuluhan, sehingga dikatakan bangkrut. Di mana, saudara kasih Tuhan, ditulis dalam kebenaran firman Allah bangkrut? Yang ada, saudara, jangan kita hidup boros. Ya. Jangan kita hidup boros. Boros dalam segala sesuatu.
Maksudnya yang dikatakan boros, mengeluarkan sesuatu tanpa ada artinya, membelanjakan uang kita dengan hal yang tidak ada artinya. Sehingga beberapa anak-anak di tempat ini, ya saya selalu mengajar mereka, kalau ruangan-ruangan yang tidak kita tempati, baik itu kamar mandi atau kamar kita, tidak usah kita nyalakan lampu atau jalankan televisi. Karena apa? Itu terjadi pemborosan di situ. Ya mungkin kita tidak rasa karena kita cuma menumpang. Sehingga saya perhatikan, saya punya anak-anak, mereka tiap kali keluar kamar mandi pasti mereka matikan lampu. Karena untuk apa dinyalakan juga lampu di kamar mandi kalau tidak ada orang? Ya. Itu adalah boros, sehingga membuat kita kekurangan. Kenapa? Karena kita tidak melihat perkara-perkara yang di atas. Ketika kita melihat perkara yang di atas, oh ternyata benar apa yang Pak Gembala bilang, apa yang Pak Pendeta bilang, apa yang firman Tuhan bilang. Ya. Karena kita hanya memikirkan tentang keberadaan kehidupan kita, kita egois. Tanpa kita memikirkan kehidupan orang lain. Memikirkan kehidupan orang lain itu adalah perintah Tuhan. Kita mengasihi orang lain itu adalah perintah Tuhan dalam keadaan apapun. Sehingga Yesus hadir pada saat itu. Orang yang bungkuk itu tidak meminta supaya dia disembuhkan, tetapi karena Yesus melihat dengan mata yang penuh belas kasihan. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita harus memiliki mata yang penuh belas kasihan kepada orang lain. Sekalipun secara manusia kita lihat bahwa orang itu orang kaya, ya. Tetapi tidak semua orang kaya itu senang hidupnya, ya. Ada hal-hal yang bisa kita buat untuk membuat dia dekat dengan Tuhan. Ada hal-hal yang sebenarnya pergumulan yang berat di dalam hidupnya membuat dia merasa takut. Apalagi bagi kita orang yang hidup biasa-biasa saja, yang tidak memiliki apa-apa, rasa khawatir itu sungguh besar terjadi dalam kehidupan ini. Sama seperti saya, ya. Saya tidak bergerak sendiri, saya tidak berdoa sendiri. Setiap hari pasti saya percaya kalian selalu mendoakan bagi saya supaya saya bisa cepat pulang ke tempat pelayanan saya. Itu saya yakin. Tanpa saya minta kepada saudara, saudara pasti sangat tahu kenapa. Karena saudara peduli kepada saya. Demikian juga saya, sebagai sesama orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus sudah meninggalkan teladan bagi kita untuk kita saling peduli satu dengan yang lain, sehingga di sana bisa terjadi mujizat. Ada banyak umat-umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang bungkuk terus, tidak pernah melihat perkara-perkara yang di atas. Yang hanya dia lihat saja perkara-perkara yang di atas. Dan itu yang disebut ikatan iblis. Sementara Petrus telah berkata, saudara, bahwa Yesus turun ke dunia untuk memberikan teladan bagi kita, untuk memberitakan Injil, melepaskan orang yang diikat oleh iblis. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, dalam penyampaian firman Tuhan di rumah Cornelius di Kaisarea. Iblis itu, Yesus itu berjalan oleh Roh Kudus untuk memberitakan firman Allah, Injil keselamatan kepada setiap orang yang diikat oleh setan, diikat oleh iblis. Kita manusia bukan hanya karena kita sakit secara jasmani, karena seringkali juga kita salah sendiri, ya. Seperti saya, kalau umpamanya saya nanti dapat sakit mah, apakah iblis saya mau salahkan? Pasti saya sendiri, karena saya selalu berusaha untuk menahan lapar dengan memikirkan keegoisan saya. Ya, sekalipun pada hari ini mungkin saya orang yang pertama kali makan karena kami rencana mau keluar. Ya, berulang-ulang kali saya turun sama anak-anak, saya tanya, jadikah kita berangkat? Ya, saya dengar sudah mobil dipanaskan. Ya, tetapi kan segala sesuatu pasti berubah. Namanya kita manusia. Kita manusia merencanakan sesuatu, tetapi ya segala sesuatu itu belum pasti terjadi untuk kita, karena Tuhan yang menentukan. Ya, ada saja yang timbul urusan-urusan mendesak karena kita sebagai manusia. Tetapi itu tidak bisa menghalangi kedatangan kita kepada Tuhan. Ya, ingat saudara, dari semua urusan-urusan yang ada, kita harus prioritaskan datang kepada Tuhan. Kenapa? Ada banyak contoh-contoh. Dia tinggalkan semua pekerjaannya, dia tinggalkan semua kesibukannya demi untuk datang kepada Tuhan. Ya. Seperti ada tukang bajak, ya, dipanggil oleh Tuhan. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia persembahkan dia punya lembu, kemudian dia punya bajak, digunakan kayunya untuk membakar lembu itu, supaya sebagai pertanda bahwa segala sesuatu harus dilepaskan ketika kita mau mengikuti Tuhan. Dalam arti kata, Tuhan menginginkan supaya kita memprioritaskan Dia. Sampai kita harus memohon kepada Tuhan. Namanya kita manusia, iblis itu selalu datang menipu kita. Ya, kita lihat Kolose pasal 2, saudara, tentang bagaimana kita melihat perkara-perkara yang di atas. Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 mulai sampai 14.
pasal 3 ayat yang ketiga nanti kita akan baca. Kita belajar apakah terjadi di gereja saat ini sekarang ini saudara atau tidak. Supaya tujuan kita yaitu untuk disempurnakan. Karena saya yakin saudara, mau 1-2 tahun atau 3 tahun atau 10 tahun ke depan, sungguh tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dari 100 tahun lalu Injil Pantekosta masuk Indonesia, itu sudah diberitakan tidak lama lagi Tuhan akan datang. Apalagi sekarang sudah 100 tahun. Ya, pasti. Ya seperti Pak Gembala bilang, bukan lagi waktu-waktu yang terakhir. Kalau bisa ada lebih lagi dari detik-detik yang terakhir. Ya, haleluya. Membuat supaya kita semakin berjaga-jaga kepada Tuhan. Karena buktinya juga saudara, orang yang sampaikan firman waktu-waktu yang terakhir, tidak lama lagi Tuhan datang, mereka kan sekarang sudah tidak ada. Amin saudara. Mereka sudah mati duluan. Nah, kita juga jangan pikir karena kita masih muda, masih anak muda. Ya. Seringkali, bahkan Bapak Pendeta masih muda sampai tidak sakit-sakit. Lah buktinya ada anak-anak 5 tahun, ada anak muda yang meninggal juga, mati karena sakit. Ya. Jadi jangan itu kita jadikan tolak ukur karena masih muda atau karena sudah tua. Ya, pokoknya kita hanya setiap hari berserah saja sama Tuhan. Carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan atau hari Sabat. Ya sekali lagi jangan saudara, ada orang lain yang akan menyusup untuk memberikan ajaran ini tentang makanan sehingga dia menghalalkan semua makanan. Ya, ini hati-hati saudara. Dengan ayat ini bisa menyesatkan manusia. Seakan-akan bahwa firman Allah memberi peluang untuk sembarang makan bagi kita. Ya. Sekalipun di sini diberi kebebasan, tetapi ada makanan-makanan yang ditentukan oleh Tuhan yang tidak boleh kita makan. Ya. Karena kalau kita baca ini, penyesat malah yang datang yang mau larang kita mau makan ini, makan itu. Kecuali kalau yang umpamanya saya pendeta Endro Lasibu, saya larang kalian makanan yang tidak ada tertulis dalam kebenaran firman Allah. Nah, mungkin seperti memakan hasil keringat orang lain. Seperti saya kemarin. Saya terus terang kemarin saya makan hasil keringat orang lain, yaitu Ibu Darmita. Karena saya makan siang di sana kemarin. Nah. Tetapi kalau ada orang tawarkan, oh ini daging enak, kita lihat buka main. Ada lubang-lubang karena daging yang dari darah tidak boleh kita makan. Ya sekalipun itu bukan dosa dikatakan firman Allah, tetapi kalau kita menjauhkan hal-hal itu kita berbuat baik kepada Tuhan. Ya sama dengan dosa kalau kita langgar juga, karena kita tidak berbuat baik sama Tuhan. Nah, ini yang mau diputar balikan. Memang kalau kita cari dalam firman Allah di dalam Kisah 15 ayat 29 itu, kamu menjauhkan diri dari makanan yang 4 hal itu, maka kamu berbuat baik di hadapan Tuhan. Tidak disebut kamu berdosa. Tetapi kalau kita tidak berbuat baik firman Tuhan, seseorang yang tahu dia berbuat baik tapi dia tidak lakukan, dia berdosa kepada Tuhan. Nah ini, firman Allah saling melengkapi. Tetapi kalau kita tidak punya hikmat, mudah saja orang datang untuk menyesatkan kita, khususnya dalam hal makanan. Ini paling banyak menjebak saya dan saudara. Ayatnya yang ke-17. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, ya. Berbicara tentang makanan rohani, yaitu firman Allah yang hidup. Bayangan yang akan datang yaitu Yesus Kristus yang adalah makanan yang memberi hidup. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jelas nyata toh tentang makanan itu yang sesungguhnya adalah Kristus sebenarnya, yaitu Yesus yang harus kita bergantung kepadanya setiap saat, bukan hanya setiap hari. Kalau makanan rohani, makanan jasmani, kita bergantung paling tidaklah 3 kali sehari lah kita makan. Tetapi kalau untuk makan makanan firman, itu harus sepanjang hari kita nikmati. Bukan hanya nanti dihotbahkan, tetapi kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu adalah merupakan kita menikmati makanan sorga itu, yaitu Yesus. Apalagi kalau Yesus hidup dalam kita, sementara kita makan sebenarnya, dan kita akan kenyang terus, kenyang secara rohani. Ayatnya ke-18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ya, ini seringkali saudara, itu malaikat bukan tempat kita mau menyembah.
Tetapi malaikat itu adalah teman kita menyembah. Bahkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 3 jelas dikatakan di sana bahwa kita ini nanti akan menghakimi para malaikat. Loh, kalau kita mau hakimi, apa sebenarnya dosanya malaikat? Apa salahnya malaikat? Itu tidak usah kita cari tahu, karena mereka ditugaskan untuk datang menjaga orang-orang percaya kepada Tuhan. Allah memerintahkan malaikat menjaga kita. Dan kita tahu bahwa sehingga kita ada pujian yang berkata bersama malaikat di surga, naikkan pujian kepada Tuhan. Karena kita sementara ini ada malaikat yang menjaga kita. Dan status kita sebagai anak Allah, saudara, kita bisa meminta kepada Tuhan untuk terus dijaga. Karena tanpa meminta, asal kita setia kepada Tuhan, malaikat itu otomatis diperintah oleh Tuhan untuk menjaga saya dan saudara. Jadi kita tidak menyembah kepada malaikat, kita hanya menyembah kepada Tuhan. Sehingga ketika ada pewahyuan yang disampaikan oleh malaikat dalam bisikan kita, kita hanya mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat pertolonganmu. Kita tidak berkata kepada yang membisikkan kita, tetapi kita berdoa kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-19, sedang ia berpegang teguh kepada kepala, ya kepala huruf besar itu Tuhan, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ayat yang ke-20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Ya, ini kembali lagi saudara, ini yang bisa jadi bahaya bagi kita orang-orang percaya. Kalau ada orang yang menyusup dalam rupa malaikat terang, tetapi sebenarnya dia iblis, mau datang memutarbalikkan firman, ya, sehingga kita sembarang asal kecap saja, asal pegang saja, asal jamah saja. Ya. Jangan, ya ayat ke-22, semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang akan binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah manusia dan ajaran-ajaran manusia. Ayat yang ke-23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampak penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Ini yang disebut oleh Yakobus. Kita berdoa, tetapi kita tidak menerimanya. Kenapa? Karena kita salah berdoa. Kita datang ibadah hanya untuk datang mencari keuntungan. Kenapa? Karena kita hanya bungkuk rohani datang di gereja. Kita hanya melihat bagaimana supaya kita beruntung, bagaimana supaya kita berhasil sukses dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam semua dunia usaha kita. Kita tidak pernah memikirkan perkara-perkara yang di atas yang Tuhan sediakan bagi kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga ketika kita menjadi bungkuk, kita juga tidak melihat yang hanya kita bisa lihat yang di bawah dan yang ada di samping kiri kanan kita. Apa yang kita lihat di samping kiri kanan kita, kita hanya melihat saja, yaitu tepukan tangan mereka, pujian dan penyembahan mereka kepada Tuhan. Tanpa mereka, kita tidak melihat apa yang ada pada kepala mereka, yaitu matanya tertuju kepada Tuhan. Ini melihat kesalahan, kekurangan dan kelemahan orang lain. Itu sifatnya orang yang bungkuk. Ya, dia hanya melihat perkara-perkara duniawi saja. Dia tidak melihat perkara-perkara yang ada di atas yang asalnya daripada Tuhan. Itu pekerjaan atau tabiatnya orang yang bungkuk. Sehingga ada suatu ilustrasi saudara, seorang bungkuk dia sama-sama dengan orang buta. Ya. Orang bungkuk lihat pohon kelapa, tetapi orang buta sama sekali dia tidak lihat itu pohon kelapa seperti apa. Akhirnya orang bungkuk suruh orang buta, karena tidak mungkin kan orang bungkuk panjat kelapa. Orang bungkuk dia suruh, kau yang panjat kelapa, ini pohon kelapa. Akhirnya orang buta itu kasihan, dia sudah panjat kelapa. Padahal itu kelapa puntung, tidak ada lagi ujungnya. Ya, jadi karena dia buta, dia pegang terus dengan tangannya di atas, kakinya di bawah, naik terus. Begitu sampai di puncak, tidak ada lagi tanpa pegangnya. Akhirnya dia jatuh. Buk. Nah, ini saudara yang terjadi. Orang bungkuk sama dengan orang buta, saling menuntun akan tersesat. Kenapa? Karena dia tidak lihat apa yang ada di atas. Itu nasib sebagai seorang bungkuk, akhirnya mencelakakan. Kemudian saudara, ayatnya untuk memuaskan hidup duniawi. Sekalipun kita datang di tempat ini,
Kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan sekali lagi saudara, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan kita datang ibadah. Itu yang terjadi kepada perempuan. Pada saat Yesus menyampaikan firman Allah, dia tergerak untuk percaya kepada firman Allah. Dan saat itu selama ini 18 tahun ternyata saya sudah salah pandangan saya kepada firman Allah. Akhirnya Yesus menyembuhkan dia. Kenapa? Karena Yesus yang memanggil dia. Dan saat dia datang, saat dia dalam perjalanan, dia sudah berkata, "Ibu, penyakitmu sudah sembuh." Dan setelah itu begitu dia saat datang sama Yesus, baru Yesus meletakkan tangan, baru dia bisa mengangkat badannya yang bungkuk. Demikian juga terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam segala kerendahan, jangan kita hanya melihat perkara-perkara yang ada di bawah ini, tetapi kita melihat perkara yang di atas. Apa yang ada di perkara di atas, saudara? Karena itu ayat pertama pasal 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ini sepadanan dengan firman Allah yang disampaikan oleh Ibu Damaris beberapa minggu yang lalu. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang paling utama. Kita datang ke dalam rumah ibadah bukan untuk datang mencari-cari keuntungan. Sebab ketika kita datang mencari keuntungan supaya kita sehat, supaya kita kuat, supaya kita sembuh dari penyakit kita, bukan itu yang utama kita datang. Tetapi kita utama datang di tempat ini karena kita mencari Kristus, sehingga akan ada penghormatan kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita hadir di sini menunjukkan keberadaan kita. Kita santai-santai saja menghadap Tuhan, padahal Tuhan inginkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Maksudnya tidak ada lagi yang lain yang ada dalam diri kita selain penghormatan yang kita berikan kepada Tuhan. Itu yang disebut kita memandang kepada Yesus. Tapi kenyataan terjadi kan saat-saat ini di gereja dimanapun banyak terjadi. Bahkan di dalam pelayanan kita, manusia datang beribadah hanya sebagai aturan-aturan manusiawi saja, hanya sebagai jadwal yang telah ditentukan oleh organisasi gereja. Datang kosong dan pulang kosong, supaya dilihat saja oleh jemaat lain, supaya dilihat oleh gembala, atau gembala tampil saja di mimbar supaya dilihat saja oleh jemaat. Sampaikan firman, asal-asal saja sampaikan firman. Yang paling banyak jemaat diberkati kalau memberi banyak. Haleluya. Itu saja disampaikan tanpa ada kita berani menegur. Haleluya. Menyatakan kesalahan. Kenapa? Karena kita hanya lihat perkara-perkara yang ada di bumi. Kita tidak mau menegur jemaat kita yang sudah tahu-tahu salah yang mereka lakukan. Kenapa? Karena kita berusaha untuk melindunginya, karena merupakan pundi-pundi yang bisa menghasilkan harta kekayaan bagi saya dan saudara. Ini yang terjadi, membuat Tuhan menjadi cemburu. Karena pada umumnya kita hamba-hamba Tuhan dan juga umat-umat Tuhan hanya melihat perkara-perkara yang ada dunia, tentang hal makan dan minum yang akan membuat kita juga akan binasa, tidak bertahan kekal untuk selama-lamanya. Secara lahiriah kita hadir beribadah di tempat ini. Kita tahu di saat kita mau melihat kesalahan kelemahan orang lain, luar biasa kita ekspos sampai keluar kemana-mana. Orang ini begini. Tanpa kita melihat sendiri kita punya kesalahan yang ada. Perkara yang di atas, itu yang harus kita lihat saudara. Yaitu ayat yang ketiga, yaitu yang tadi, yaitu Kristus yang ada duduk di sebelah kanan Allah. Yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita ini hidup di dalam Allah, tersembunyi bersama Kristus. Kenapa? Kristus itu roh yang diurapi. Dia ada di dalam pribadi Allah. Dan luar biasa saudara kekasih Tuhan. Dikatakan Roh Kudus itu rumah tempat tinggalnya di dalam kita. Berarti Allah ada di dalam kita. Dan di dalam Allah yang ada diam di dalam kita ada Roh Kudus. Sehingga dikatakan, tidak tahukah tubuhmu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Karena memang saudaraku, sehingga disebut ketika Yesus mau lahir dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi dari mana itu Immanuel? Sejak dari Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, saudara, itu sudah terjadi Allah beserta dengan manusia. Kenapa? Karena kalau manusia dibiarkan juga sendiri untuk hidup, maka manusia pasti akan binasa. Maka berdustalah firman yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia tidak katakan dunia masa sekarang, tetapi dia katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ingat dari hari pertama pada Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kasih Tuhan akan bumi itu
itu sudah terjadi pada saat itu. Sampai pada nanti kesudahan dunia akan dilenyapkan. Tetapi dunia yang dimaksud yaitu orang-orangnya, penduduknya, penghuninya yang ada di dalam. Karena kalau mau dibilang dunia secara nyata yang kita lihat, kita tempati ini, itu akan dibinasakan nanti. Ya pada saat waktu akhir zaman. Ini yang harus kita lihat, perkara-perkara yang ada di atas, di mana Kristus. Jadi sekalipun dia berdiam di dalam kita, maksudnya kita pikirkan perkara-perkara kebenaran, kita pikirkan perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah, sehingga banyak terjadi nanti. Pada Matius 7 ayat 22, aku tidak mengenal engkau, padahal kita mengaku, Tuhan waktu di bumi aku mengusir setan demi namamu. Tidak dipandang oleh Tuhan. Nyalah kamu membuat kejahatan, aku sama sekali tidak mengenal kamu. Apalah guna kita beribadah kepada Tuhan, pada akhirnya nanti kita ditolak. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat perkara Yesus ada di atas. Sehingga Yakobus berkata, kamu meminta tapi kamu tidak menerima. Kenapa? Karena kamu meminta hanya untuk memuaskan hawa nafsumu saja. Apa itu hawa nafsu? Bukan hanya berbicara tentang dalam kehidupan hubungan antara keluarga, antara suami dan istri, tetapi dalam antara manusia dengan harta benda, harta dunia. Itu merupakan hawa nafsu. Ingin jadi pimpinan, ambisi jadi pimpinan, harus mengeluarkan uang, menggelontorkan dana demi untuk menjadi pimpinan. Saya tidak berbicara tentang pimpinan dunia, pimpinan di dalam gereja. Sekarang banyak terjadi. Ada persaingan yang tidak sehat. Kenapa? Yang dipikirkan perkara-perkara yang ada di bumi. Bagaimana supaya dia terkenal, bagaimana dia supaya dia tersohor, bagaimana supaya dia punya kapasitas di dalam dunia ini. Padahal apa sih yang dikejar oleh para pimpinan? Apakah dia mau mendapat persembahan? Tapi yang dicari ketenaran. Kita cari terkenal kepada Tuhan. Sampai saya mau katakan kepada saudara, saya pendeta relasi, saya tidak mau terkenal, tetapi saya mau dikenal. Kata terkenal, saudara, dengan kata dikenal itu berbeda. Tuhanlah yang harus semakin besar. Bagaimana caranya supaya saya dikenal? Saya harus membuat Yesus itu terkenal di dalam diri saya. Maka pasti saya akan dikenal oleh orang. Karena berbeda terkenal dengan dikenal. Ingat, kita hanya ranting, kita hanya daun. Ada pokok tempat kita melekat. Dan di mana-mana kita pergi, saudara, orang dikatakan itu pohon durian, itu pohon mangga. Tetapi kalau ada buah, ketika dia dipetik, tidak disebut lagi pohon mangga, tetapi disebut buah mangga. Ketika daun itu keluar, tidak akan disebut lagi pohon mangga, tapi disebut daun mangga. Ketika ranting itu jatuh dari pohonnya, tidak akan disebut lagi sebagai ranting mangga atau ranting lemon, ranting jeruk. Ya, tidak akan disebut lagi pohon. Itu makanya itu, saudara, jangan kita terlepas. Sekalipun buah kita itu bisa dinikmati oleh orang lain, tetapi jangan kita menjadikan buah kita itu terlepas dari pohonnya, sehingga buah dikenal dari pohonnya, daun dikenal dari pohonnya, ranting dikenal dari pohonnya. Itulah yang disebut perkara-perkara yang ada di atas, yaitu Kristus yang diam di dalam kita. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaannya. Selama ikatan iblis, ikatan setan membuat kita terus bungkuk-bungkuk rohani, kita tidak pernah memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Akan terjadi, saudara, wajar kalau Tuhan murka kepada kita. Wajar kalau Tuhan menyatakan malapetaka kepada kita. Karena itu hanya dengan bertobat merendahkan diri, beri dirimu untuk diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berikan dirimu untuk dibebaskan dari penyakit bungkuk rohani, sehingga kita bisa melihat ternyata Yesus adalah yang terbesar dari segala-galanya. Di dalam Yohanes 3:30, biarlah dia semakin besar sementara aku semakin kecil, saudara. Bukan berarti kita akan pasif di dalam hidup ini. Kita harus membuat supaya diri kita dikenal, oleh karena Yesus ada di dalam diri kita. Dan kita akan terkenal pasti. Sekalipun keinginan kita, saudara, biar bagaimana kita mau katakan kita tidak mau terkenal, seperti yang dikatakan Pak Gembala, tetap pasti kita akan terkenal. Tetapi kita terkenal oleh karena kemuliaan nama Yesus. Akan kembali juga ke situ. Akhirnya juga, sekalipun kita tidak ingin terkenal, tetapi kalau kita ingin memperkenalkan Yesus, akhirnya kita terkenal juga. Lah itu firman Allah. Kalau kita menjadi bingung, karena itu kita harus minta hikmat di hadapan Tuhan, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan.
Jangan bungkuk rohani. Yesus telah datang menyembuhkan engkau dan mengangkat engkau bisa berdiri tegak, dan kita lakukan memuji, memuliakan nama Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.